Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Ayustari dari Fakultas Psikologi Universitas Bina Dharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai konstruksi alat tes, yaitu pembuatan alat tes prestasi belajar. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah konstruksi alat tes dengan dosen pengampu Bapak Charlie Sitinjak, Magister Science. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa ranah pendidikan di Indonesia ini masih banyak yang kita jumpai, beberapa tes hasil belajarnya itu tidak mengukur apa yang seharusnya diukur. Sehingga masih banyak siswa yang mengeluhkan mengenai materi tes atau evaluasi belajar yang diajukan, karena tidak sesuai dengan materi yang diterima dari gurunya, sehingga menimbulkan ketidakpuasan siswa terhadap hasil tes atau nilai yang diperolehnya. Nah, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yang lebih baik, pengukuran merupakan salah satu faktor dalam sistem yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Maka dari itu, pengukuran yang saya buat di sini adalah dengan membuat alat tes prestasi belajar yang didasari oleh informasi-informasi yang tepat, akurat, dan reliable berkaitan dengan permasalahan pembelajaran. Pada alat tes pembelajaran kali ini, saya menilai mengenai mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 semester 1, di mana topiknya ada 2 bahasan, yaitu yang pertama manusia, tempat, dan lingkungan, dan yang kedua interaksi sosial dan lembaga sosial, dengan rentang usia 12 tahun hingga 13 tahun, di mana rentang usia ini adalah rata-rata usia kelas 7 SMP. Tujuan utama alat ukur di sini adalah untuk memotivasi peserta didik agar lebih giat dalam meningkatkan proses belajarnya. Nah, untuk fungsi dari alat tes ini dilihat dari fungsi tes, yaitu fungsi sumatif dengan desain tes menentukan nilai akhir program semester 1 kelas 7. Dengan cakupan mewakili keseluruhan materi yang diajarkan atau representatif keseluruhan materi dengan tingkat kesukaran tes yang bervariasi. Pada pembuatan item di sini, saya membuat sebanyak 30 item, di mana terbagi menjadi 2 tipe item, yaitu pilihan ganda dan juga esai. Pilihan ganda sebanyak 25 item dan esai sebanyak 5 item, di mana waktu pengerjaannya saya berikan waktu pelaksanaan sekitar 65 menit, yaitu pilihan ganda sekitar 40 menit atau 1,6 menit per item, dan esai 25 menit atau sekitar 5 menit per item. Penguraian isi materi dari 2 topik menjadi uraian isi materi sebanyak 9 materi pembelajaran, yaitu yang pertama pengertian ruang dan interaksi antar ruang, letak dan luas Indonesia, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia, dinamika kependudukan Indonesia, kondisi alam Indonesia, dan perubahan akibat interaksi antar ruang, itu termasuk dalam topik yang pertama. Dan topik yang kedua yaitu terdiri dari interaksi sosial, pengetahuan interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial dan lembaga sosial, dengan total bobot yaitu sekitar 100%. Pada tabel spesifikasi atau tabel blueprint, komponen uraian isi 9 materi tadi difokuskan kepada komponen perilaku ada 4, yaitu knowledge, comprehension, application, dan analyze, di mana bisa terlihat di sini bahwa total dari knowledge yaitu 35%, comprehension 32%, application 3%, dan analyze 30%, di mana totalnya menjadi 100%. Komponen ini dipertimbangkan dari banyaknya materi, sehingga menimbulkan perbedaan antara bobot setiap materinya. Kemudian juga dipertimbangkan dari tingkat kesulitan materi pembelajaran. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa tipe item yang digunakan di sini adalah pilihan ganda dan juga esai, di mana pilihan ganda memiliki
kelebihan yaitu lingkup materi yang diujikan luas, tidak memungkinkan peserta tes untuk mengemukakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pertanyaan, terstruktur dan petunjuknya jelas, kemudian pemeriksaan jawaban lebih efisien karena bisa melakukan manual ataupun komputer, kemudian tingkat reliabilitasnya lebih tinggi. Mengapa saya memilih tipe yang kedua esai? Karena esai ini memiliki kelebihan yaitu item relatif mudah untuk dibuat. Peserta didik dapat mengorganisasikan jawaban dengan pendapatnya sendiri, kemudian jawaban yang diungkapkan dalam kata-kata dan kalimatnya sendiri, sehingga tes ini dapat digunakan untuk melatih penyusunan kalimat dengan bahasa yang baik, benar, dan cepat. Item-item yang saya buat sebanyak 30 pertanyaan item, bisa dilihat di sini bahwa komponen perilaku yang saya kembangkan itu berbeda-beda. Seperti item yang pertama, pertanyaannya adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal disebut dengan A. Bumi, B. Tanah, C. Ruang, D. Rumah. Nah, kenapa di sini termasuk dalam komponen perilaku pengetahuan? Karena item ini memilih untuk menyebutkan sebuah istilah dari pernyataan yang diberikan. Kemudian item yang keempat, mengapa termasuk dalam komponen perilaku pemahaman? Karena pada item ini diperintahkan untuk mengartikan atau menafsirkan dari pernyataan yang ada. Kemudian kita lihat pada item yang kelima, mengapa termasuk dalam komponen perilaku aplikasi? Karena pada pertanyaan ini, siswa akan melakukan penghitungan atau operasi bilangan mengenai konsep yang telah diberikan. Untuk item tipe esai, kita bisa melihat pada item ketujuh, yaitu sebutkan 3 keuntungan dari letak geografis Indonesia. Mengapa termasuk komponen perilaku pengetahuan? Karena pada item ini hanya diminta untuk menyebutkan 3 keuntungan, sehingga termasuk dalam pengetahuan. Untuk mengefisienkan waktu, bisa dilihat penjabaran item-item ini pada slide-slide berikutnya. Kemudian saya akan membahas mengenai cara penilaian. Untuk perbandingan bobot itemnya terdiri dari 75% pilihan ganda dan 25% esai. Untuk skor per item soalnya diberikan pilihan ganda dengan nilai 3 per item soal dan esai 5 per item. Untuk nilai maksimum keseluruhan item apabila peserta didik menjawab dengan benar semua, untuk pilihan ganda sebesar 75 dan esai sebesar 25. Kemudian untuk penilaian tipe item esai, itu skor yang didapat atau skor yang diperoleh per skor maksimum dikali 25. Untuk mengatasi kecurangan pada peserta didik akibat menebak, saya menggunakan cara penilaian. Untuk pilihan gandanya yaitu skor yang setelah dikoreksi sama dengan banyaknya item yang dijawab dengan benar dikurang banyaknya item yang dijawab salah per banyaknya pilihan jawaban atau alternatif jawaban dikurang 1. 1 itu adalah nilai mutlak. Untuk kriteria penilaian, saya di sini menggunakan rentang skor dari 0 sampai dengan 100, di mana terdiri dari 10 kelompok nilai, yaitu dari D sampai dengan A. A untuk nilai yang terbesar. Untuk waktu pelaksanaan uji coba tes prestasi belajar ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Indralaya di kelas 71 dan 72 sebanyak 60 peserta didik dan akan dilaksanakan setelah penulis atau saya melaksanakan ujian akhir semester. Atau bisa jadi untuk waktu pelaksanaan ini waktunya menyesuaikan.
Cara pelaksanaan atau administrasi uji coba. Langkah yang pertama saya lakukan adalah memiliki buku panduan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7 kurikulum 2013. Kemudian saya melanjutkan merancang alat tes prestasi belajar mengenai mata pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7 ini. Kemudian saya menentukan jumlah item sebanyak 30 item di mana 25 item pilihan ganda dan 5 item pilihan esai. Untuk mempersiapkan uji coba item ini, saya menggunakan paper test atau menggunakan kertas untuk peserta mengerjakan tesnya. Kemudian, saya akan membagikan kertas soal, dan khusus untuk pertanyaan bergambar, saya akan memperjelas gambar tersebut dengan memberikan contoh gambar yang besar atau seperti poster di depan kelas, sehingga peserta didik lebih jelas untuk melihat contoh gambarnya. Kemudian, saya akan memberikan instruksi dan waktu yang sesuai yang tertera di aturan awal pengerjaan tes. Itulah tadi presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.